Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa saja tantangan, hambatan, rintangan Dai TV dalam menyuguhkan tayangan-tayangan inspiratif, kita telah bersama dengan Elisa Sai selaku Deputi CEO Dai TV. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Ibu Elisa, apa kabar Ibu? Siang, Andrew. Baik? Apa kabar juga? Kabar kami di sini dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja membahas tentang media Dai TV yang hari ini berusia 16 tahun ya. Kalau kita berbicara mengenai dunia pekerjaan dulu nih, itu kan selalu ada namanya kompetisi ya. Media-media juga selalu berkompetisi untuk menjadi media yang terbaik. Pertanyaannya Bu Elisa, bagaimana rasanya Dai TV berkompetisi agar bisa menjadi media yang selalu menginspirasi pemirsa? Ya, baik Andrew. Ya memang hidup ini penuh kompetisi ya Andrew ya. Nah, kalau dibilang berkompetisi menjadi televisi yang terbaik, saya rasa pengertian terbaik itu bagi masing-masing orang itu beda-beda ya. Terbaik bagi aku belum tentu terbaik bagi Andrew dan sebaliknya. Nah, namun di Dai TV kita bicara jika tayangan yang kita suguhkan itu membawa manfaat, memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, kita bisa bilang itu adalah terbaik. Teringat tahun 2007, ketika Dai TV pertama kali mengudara ya di Jakarta dan Medan. Kalau kita melihat tayangan TV Dai TV sendiri dengan teman-teman yang lain, itu totally beda ya. Jadi waktu itu bahkan ada yang ngomong agak aneh gitu loh, istilahnya Dai TV kok agak aneh gitu loh. Karena di TV-TV yang lain tidak ada, begitu juga sebaliknya lah. Nah, dan mereka bertanya kepada kita, apakah kita yakin, konsisten, apa kita yakin lah istilahnya dengan konsep seperti begini. Nah, waktu itu kita malah berpikir, segala sesuatu yang kita sagukan itu jika membawa dampak positif, kita teruskan aja. Maka dari 16 tahun yang lalu sampai detik ini, Dai TV masih tetap ada dan kita konsisten dan bahkan ke depannya lagi. Baik, ketika kita sudah menemukan hal yang baik, maka ya apa salahnya kita akan teruskan terus ya agar kita juga bisa membawakan dampak yang baik juga kepada masyarakat luas. 16 tahun ini kan bukan perjalanan yang pendek ya, begitu panjang sekali. Lalu apa saja pencapaian yang begitu terasa yang banyak juga bisa dinikmati oleh pemirsa ataupun masyarakat luas? Nah, dengan 16 tahun ini kita juga sering ya mencari ya feedback pemirsa gitu. Kita juga melakukan survei, riset gitu kan. Apakah tayangan kita itu membawa dampak positif nggak untuk mereka gitu. Bahkan CEO kami yang waktu dulu, ketika saya tanya sama beliau, Bapak merasa bangga nggak kerja di Dai TV? Hal apa yang membanggakan beliau gitu loh. Beliau bilang, lewat Dai TV, bisa menyelamatkan nyawa orang. Nah, saya tanya apa maksudnya? Ternyata ada pemirsa yang begitu menonton Dai TV, yang tadinya mungkin stres, berpikiran yang tidak baik, terinspirasi. Sehingga tadinya berniat untuk mengakhiri hidupnya, jadinya enggak. Nah, itu berarti tidak hanya menyelamatkan satu orang, tapi satu keluarga. Nah, itu hal yang sangat membanggakan ya bagi CEO kami waktu itu. Nah, kalau dibilang makanya keberadaan Dai TV ini bermanfaat atau enggak, saya rasa pemirsa yang lebih bisa menjawab bermanfaat atau untuk mereka. Untuk kami yang melakukan riset, sebenarnya itu juga memberikan sebuah motivasi buat kami di Dai TV. Oke, luar biasa sekali. Ternyata media Dai TV ini bisa menjadi obat ya secara tidak langsung bagi masyarakat luas. Bisa menghilangkan stres mungkin bagi warga Jakarta yang kita tahu Jakarta hiruk pikuknya luar biasa. Ada kemacetan dan lain sebagainya. Dai TV bisa menjadi penenang ya. Bahkan tadi di talk show segmen sebelumnya, Dai TV juga bisa menjadi salah satu sarana informasi yang luar biasa. Sehingga dia bisa menjadi obat ya. Dia bisa menjadi seorang pekebun di rumahnya sendiri, petani organik, dan hasil dari pangannya itu bisa menjadi obat untuk kanker yang sedang ia derita. Luar biasa sekali. Nah, 16 tahun ini kan juga pasti ada banyak hambatan, tantangan, dan rintangan yang harus dilalui oleh Dai TV. Apa sebetulnya yang menjadi core atau menjadi backbone dari Dai TV sehingga Dai TV bisa tetap terus konsisten menginspirasi tayangan-tayangan yang luar biasa bagi para pemirsanya?
Ya, kalau saya berdiskusi dengan tim liputan atau tim program, sering sekali waktu awal-awal mereka bertanya do and don't. Hmm. Mana yang boleh diliput, mana yang tidak boleh. Kisah mana yang boleh diangkat, kisah mana yang tidak. Nah, waktu itu kita bilang kita berbicara pada nilai kita. Kebenaran, kebajikan, keindahan. Kebenaran itu apa? Apakah yang Anda liput itu sesuatu hal yang berdasarkan kisah nyata, fakta? Benar nggak? Oh iya, berdasarkan fakta. Oke. Lalu pilar kedua adalah kebajikan. Fakta yang mau Anda angkat itu bermanfaat nggak buat pemirsa, buat masyarakat, buat bangsa dan negara? Kalau memang bermanfaat, memberikan dampak positif, menginspirasi, oke, berarti syarat satu sudah terpenuhi, kebenaran. Syarat dua, kebajikan sudah terpenuhi. Yang ketiga adalah keindahan. Kenapa? Karena kita di media. Media itu kita bicara tentang visual, audio. Ya kan? Yeah. Visualnya, pengambilan gambarnya bagus nggak? Ada kelihatan sentuhan kasih sayang nggak? Touching atau enggak gitu, jernih, bersih. Nah, audio juga sama. Musiknya bagaimana? Penggunaan backsound-nya bagaimana, voice over, tata etika seperti bagaimana. Nah, 3 pilar ini yang kita jadikan fondasi ketika kita membuat program. Ya. Jadi teman-teman juga udah tidak bingung mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Selama kita memiliki kaidah kebenaran, kebajikan, keindahan, silakan kita melakukan kreativitas sendiri. Bu Elisa, ini luar biasa sekali ya. Ternyata kru Dai TV tidak hanya menyuguhkan tayangan-tayangan inspiratif, namun juga ikut ke lapangan untuk melakukan aksi-aksi kebaikan di sana. Ini apakah menjadi sebuah budaya juga yang harus dilakukan di Dai TV, Bu Elisa? Ya, terima kasih Andrew. Saya rasa setiap perusahaan itu punya budaya ya, punya culture perusahaan sendiri. Nah, budaya perusahaan di Thai TV itu apa? Budaya di Thai TV itu perusahaan adalah budaya humanis. Nah, apa itu humanis? Kita selalu simpel-simpel aja. Kalau humanis kita tetap 3. Satu, bersyukur, menghormati, dan kasih sayang. Itu budaya humanis kita. Nah, jadi bersyukur itu apa? Misalnya, saya bersyukur karena kita punya badan yang sehat, kita bisa berkarya di sini. Bersyukur. Menghormati, kita menghormati dalam lingkup kerja yang lebih kecil, yaitu kita ngomong di dalam aspek perusahaan saja. Sesama kita itu saling menghormati, sesama rekan kerja ya. Misalnya departemen A, departemen B. Ya mungkin departemen A pikirannya begini, departemen B pikirannya begini. Tapi kalau mereka saling menghormati, saling mengerti satu sama lain, maka semua masalah itu bisa diselesaikan, menghormati. Lalu yang ketiga adalah budaya kasih sayang. Artinya boleh dikatakan perusahaan ini adalah keluarga kita yang kedua selain keluarga kita yang utama kan, karena tiap hari kita berkumpul di sini, bertemu di sini. Rekan kerja kita ada masalah atau ada keluhan atau apa, kita bisa bantu, kita saling bantu, kita saling care sesama. Nah, itu tidak hanya di dalam perusahaan, tapi ketika kita memasukin ke dalam konten atau karya kita, misalnya program, bagaimana cara implementasinya? Empati kan harus diasah. Nah, mengasah empati dari mana? Kita terjun ke masyarakat, kita berbaur dengan mereka, kita lakukan survei door to door. Kita tahu, oh keluarga ini butuhnya apa, kita perlu bantuan apa. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa merasakan sendiri. Setelah kita merasakan, melihat, merasakan dan kita tersentuh, kita akan bisa membuat program yang juga akan menyentuh diri kita dan menyentuh orang lain. Nah, itulah adalah budaya perusahaan yang memang kita terapkan di Dai TV. Baik, jadi tujuannya adalah untuk mengasah empati para karyawan Dai TV sehingga saat membuat tayangan atau menyuguhkan tayangan yang inspiratif juga benar-benar bisa tersalurkan dengan baik ya. Oke, luar biasa. Ada sebuah pertanyaan lagi yang menjadi keresahan saya karena kita tahu juga saat ini dunia media begitu sangat masif ya, terutama di ruang-ruang digital. Platformnya juga begitu melimpah di ruang-ruang digital. Semua orang juga bisa memberikan berbagai macam informasi dan tidak jarang juga Bu Elisa, mereka yang mengedarkan video atau kontennya hanya mengejar views. Nah, bagaimana agar Dai TV tetap bisa relevan, menyebarkan kebaikan di dunia media yang begitu masif dan penonton yang saat ini di era yang berbeda dengan era-era sebelumnya? Nah, untungnya kita udah menyadari transisi ini beberapa tahun yang lalu. Sehingga kita sudah melakukan PR. Nah, PR di sini artinya kita udah melihat pasar.
pasar lagi bergerak kemana nih. Jadi kita tidak bisa hanya one way, yaitu lewat TV. Kita perlu lewat platform-platform yang lain, media sosial aplikasi dan lain-lainnya. Sehingga kalau media sosial, Thai TV juga udah punya semua. Jadi kita bisa menyebarkan informasi lewat sana. Ya, terus yang aplikasi 2 tahun lalu kita juga mulai bikin aplikasi namanya Dai Plus. Ya, jadi banyak juga pemirsa yang suka nonton drama Thai. Mereka sekarang juga bisa lewat Dai Plus. Dan juga konten-konten program-program kita yang lainnya itu mereka bisa lihat di situ gitu. Jadi kita sekarang sebenarnya siarannya boleh dibilang hybrid ya. Selain di televisi, kita juga ada di platform internet gitu. Pasar seperti bagaimana pergerakannya tentu kita harus amati terus. Kita perlu riset, kita perlu analisa terus. Supaya apa? Supaya visi misi yang mau kita usung ini tidak hanya berhenti di sini. Ya, orang kita banyak platform, kita juga menyebarkan hal-hal kebaikan juga banyak. Artinya kalau ada yang misalnya yang negatif, ya kita imbangin dengan positif. Jadi harus hidup ini balance lah, ada keseimbangan yang kita kejar gitu. Oke, jadi kita juga harus bisa ikut serta ya, beradaptasi dengan perkembangan agar kita bisa relevan juga dengan pasar saat ini. Oke, luar biasa. Tetapi bagaimana agar kita bisa tetap menjangkau anak-anak muda juga ya, karena kan kita juga perlu views dari anak-anak muda agar kebaikan ini terus bergulir ya, ada tongkat estafet yang akan terus diberikan. Apakah program-program yang bisa menyentuh anak muda akan dibuat atau diinovasikan, karena 16 tahun perjalanan sudah ada banyak sekali program-program inspiratif dari Dai TV. Ya, jadi Ana itu adalah, kalau kita bicara anak muda mungkin ke Ana dulu ya. Ana itu kan fondasi masa depan. Jadi dari Ana itu akarnya kita harus bikin dulu lah ya. Jadi program Ana, kita juga meng-create program-program Ana, ada untuk segmen yang mungkin TK, SD, nya remaja. Dan remaja sekarang kan kita ada yang namanya Force of Thai. Ya kan? Kedepannya kita juga akan ada format, tapi untuk format remaja, tapi dalam bentuk yang lain gitu. Nah kita juga tetap akan teruslah melihat pergerakan ini, karena kita ngomong di platform media sosial yang lain yang sekarang anak itu banyak sekali main di situ gitu ya. Kita jangan hanya biarkan mereka viral aja, viral dengan viral aja gitu, tapi kontennya apa itu kan harus benar-benar diperhatikan di situ. Nah, konten-konten remaja itu kita bisa masuk ke sana gitu, sehingga mereka juga bisa belajar hal yang positif gitu. Sekarang kan kita ada Fun and Sun, gitu, ada TikTok, ada remaja gitu kan. Jadi mereka juga bisa menjadi fun-fun lewat sana tapi yang bermanfaat. Oke, jadi kita tetap menciptakan sebuah inovasi baru di ruang digital yang bisa disaksikan, dinikmati juga ya oleh pasar anak muda kita. Oke, nah 16 tahun perjalanan Dai TV, apakah ke depan akan membuat sesuatu yang baru? Karena Dai TV kan akan terus berkembang ya, program-program juga akan terus bertambah. Apakah akan ada inovasi baru di usia Dai TV yang ke-16 tahun, Bu Elisa? Kalau inovasi baru itu sebenarnya kita sekarang punya aplikasi namanya Dai Plus. Itu harus kita kembangkan lagi. Kalau saya sih mungkin kita tidak bikin aplikasi-aplikasi yang lainnya, tapi Dai Plus ini yang akan menjadi tujuan utama kita. Kita harus kembangkan lebih serius, kita garap lebih bagus lagi. Nah, jadi ada banyak fitur-fitur lain atau apa yang harus benar-benar kita akan lebih fokuslah ke Dai Plus ini. Tentu dengan program-program, ya tadi program anak, program remaja, program ya dan lain-lainnya itu dengan segmen-segmen yang memang sesuai untuk platform ini. Ini memang menjadi PR kita ke depan dan akan menjadi kesungguhan kita dalam menggarap segmen yang ini juga. Oke, luar biasa. Jadi kita harus tetap terus bergerak ya, berinovasi agar kebaikan kita ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terakhir, Bu Elisa, apa harapan Bu Elisa untuk Dai TV yang hari ini menginjak usia ke-16 tahun dan untuk pemirsa juga, pemirsa setia Dai TV yang terus menyaksikan tayangan inspiratif Dai TV? Ya, hari ini pas ya Dai TV berumur 16 ya. Selamat juga ulang tahun untuk Dai TV. Tentu yang bisa kita lakukan adalah kita tetap merawat ya visi misi kita menjaga komitmen yang memang dibangun dengan susah payah, yang tidak dibangun dalam sekejap gitulah sampai perjalanan hari ini. Nah, kedepannya tentu harapan kita adalah lebih banyak
pemirsa yang bisa mendapatkan dampak positif dari Dai TV ya. Baik masyarakat sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Nah, komitmen yang kita pegang adalah tetap kita mewartakan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Kepada pemirsa juga tidak usah khawatir karena semua tayangan Dai TV itu aman ditonton oleh semua umur. Ya, jadi dari anak kecil sampai lansia mungkin ya, oma opa itu semua kita aman. Jadi tidak perlu khawatir. Baik. Kita harapkan tayangan-tayangan dari Dai TV bisa terus menginspirasi masyarakat luas, pemirsa di rumah, memotivasi dan juga mencerahkan dunia ya. Iya. Baik, Bu Elisa, kita akan masih berdiskusi tentang perjalanan Dai TV hingga hari ini bisa mencapai 16 tahun ya. Namun usai jeda. Baik, pemirsa, masih spesial HUT ke-16 Dai TV, kami akan berdiskusi bagaimana tentang Dai TV yang berkomitmen untuk menjernihkan hati manusia dan mencerahkan dunia melalui berbagai macam program dan tayangannya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.